A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan selalu puja serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Dan tak lupa pula mari kita curahkan selalu salawat kita kepada baginda alam kita, habibana wa nabiyana karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa pula yang pertama-tama yang saya hormati kepada owner PT Syariah Mobilindo, kepada Bapak Haji Martin beserta keluarga. Dan tak lupa pula kepada seluruh karyawan, karyawati PT Syariah Mobilindo, semoga disehatkan selalu badannya, dilancarkan selalu rezekinya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hari ini tema kita adalah islahul nafs, ya. Mari kita perbaiki, ya, menjadi pribadi yang lebih baik dari kemarin. Ya, sebab apa? Sebab kebutuhan mukmin, ya, bukan sekedar menghabiskan waktu dari pindah tanggal ke tanggal berikutnya. Melainkan tentang bagaimana setiap helaan napas kita, ya, membawa selangkah lebih dekat kepada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang merasa nyaman dengan kondisi, ya, kita saat ini, merasa cukup dengan salat 5 waktunya, merasa cukup dengan amal sedekahnya, merasa sudah aman dari segala maksiatnya. Karena Allah hawal tanzur nafsumma qaddamat ligot wattaqullah habil la ghairi la khabirum bima ta'malun. Wahai orang beriman, ya, karena bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap dari, ya, memperhatikan yang telah diperbuat untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, ya, dengan apa yang kamu kerjakan. Lalu Allah tekankan pada wala tanzur nafsun qaddamat ligot, hendaklah setiap jiwa yang melihat, yang mengevaluasi, lalu meneliti kembali apa yang sudah disiapkan untuk hari esok. Hari esok ini bukan buat masa depannya, tapi hari besoknya. Apakah kita udah baik, ya, sekarang? Itu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, pernah merumuskan ayat ini menjadi kalimat, yaitu hasibu anfusakum qabla an tuhassabu. Ya, evaluasilah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah di hari kiamat kelak. Bagaimana kita caranya, ya, evaluasi diri kita? Setiap malam, ya, sebelum tidur, sebaiknya, ya, kita bentangkan sejadah, ya, duduk sejenak, ya, kita sholat apa witir itulah, ya, ataupun duduk sejenak kita berdoa, ya, berapa kali, ya, kita lalai, ya, kita udah ninggalin apa yang sudah diatur sama Allah, apa yang sudah diwajibkan sama Allah, ya, kita bakal ishabul nafs, yaitu muhasabah diri kita sendiri, ya, jangan jauh-jauh, ya, muhasabah
dari segala kesalahan, tapi muhasabahlah dari segi agama kita dahulu gitu. Karena fondasi utama ya memperbaiki diri adalah bertobat ya. Perbaiki ya diri kita akan pernah dimulai adanya pintu yang namanya taubat ya. Taubat bukan sekedar yang kita ucap dari lisan kita ya, setiap zikir astagfirullah astagfirullah astagfirullah, bukan gitu aja ya. Sementara ya tangan kita ya, mulut kita ya, napas kita itu masih berbuat maksiat gitu. Jadi Nabi SAW ya, kullu bani adama khatta'un ya wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti pernah berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang mau bertobat gitu. Jadi setiap kali kita jatuh dalam dosa ya, segeralah ya kita bangkit wudu lalu bertaubat gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hamba yang memperbaiki diri ya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin ya. Allah suka sama orang-orang yang bertobat dan suka sama orang-orang yang menyucikan diri kita gitu. Jadi Allah tuh simple ya, Maha Pengampun ya. Agama kita tuh simple ya. Jadi apa yang pernah kita lakukan ya, apa yang pernah kita perbuat ya, minta aja sama Allah ya, mungkin Allah bakal kabulkan ya, bakal ampuni gitu. Jadi berulang-ulang kalilah kita bertaubat ya, karena kita masih belum pantas ketemu sama Allah karena dosa kita masih banyak gitu. Jadi yang paling utama itu adalah islahus shalah ya, memperbaiki waktu sholat ya. Karena inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sehingga salat itu mencegah dari perbuatan dan mungkar ya. Jika ada orang yang rajin salat ya, tapi lisan masih suka gibah ya, suka melangkah ke tempat maksiat ya, maka ada yang salah sama salatnya gitu. Boleh jadi salatnya baru sebatas ya kita gerak doang, tapi bukan dari niat ya, cuman hanya menggugurkan kewajiban ya, belum meresap ya ke hati kita. Karena perbaikilah salatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu ya. Lalu yang kedua ini mulaqatul Quran ya. Al-Quran yang paling sering kita tinggalkan ya. Waktu kecil kita sering ngaji, sering lomba-lomba ke masjid ya, sering ke guru ngaji, tapi kita udah tua kita lupain, naudzubillah ya, jangan sampai ya. Walaupun keseharian kita sibuk ya, mungkin kita baca hanya di dalam sholat, itu pun nggak apa-apa ya. Karena sempatkan waktu ya untuk membaca Al-Quran, lalu sisihkan waktu ya untuk membaca Al-Quran, maka akan diberi mukjizat ya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi ya jalan petunjuk ya sama Allah taala ya. Karena yang bisa nenangin kita ya itu adalah bacaan ayat-ayat suci Al-Quran ya. Kalau memang kita belum bisa membaca dengan benar, tapi bolehlah kita ya mendengarkan saja pun sudah dapat pahala ya. Mungkin itu aja
Ya, dari saya islahul nafs ya, dan juga muhasabah diri kita sendiri ya, karena kita masih belum pantas ya ketemu sama Allah dan Nabi kita ya, karena dosa-dosa kita masih ya banyak gitu. Jadi pantaskanlah mulai dari sejak dini ya, karena hidup kita nggak ada yang tahu ya, nggak ada yang bisa memprediksi kapan kita selesainya ya. Itu mungkin itu saja dari saya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.